Ah, 16 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada masuk semua. Bapak, ini kita habis offline, jadi kita sekelas gabung semua Zoom-nya, Pak. Oh, Jumia. Jadi kalaupun di sini daftar cuma baru 15 ya. Nggak ada tugas, Pak. Ya, tapi udah pada hadir semua. Sudah hadir semua, Pak. Oke. Eh, Sebelum itu ini pertemuan keberapa? Pertemuan ke-15, Pak. Berarti ujian minggu depan. Atau minggu depannya lagi. Iya, ujian betul minggu depan, Pak. Minggu depan. Tanggal berapa? 16 ya. Di tanggal 16, betul. Oke. Nah, sebelum ujian berlangsung, saya akan cek dulu absensinya. Sudah kelihatan itu absensinya. Sudah, Pak. Semuanya ada berapa mahasiswa? 45 orang, Pak. 45 orang ya. Ini semuanya 46. 46, Pak. Mohon maaf, Pak. Hmm? Berarti ada semua 46 ya. Jadi nanti saya menunggu apa data hadir Anda nanti ya. Mohon nanti diisi terkait dengan pertemuan pertama, kedua dan seterusnya ya beserta tanggal di situ ya. Isi apakah nanti absen, kehadirannya ada atau sakit atau apa, yang isi adalah ketua kelas ya beserta teman-teman. Saya hanya mendapatkan laporan dan itulah yang hadiran yang sesungguhnya. Jadi saya tidak akan memperguncingkan apakah Anda masuk atau tidak. Yang penting saya hanya melihat dari laporan dari ketua kelas berdasarkan kehadiran yang diisi dan dikirim ke saya ya. Yang jelas bahwa kalau ternyata nanti ada orang yang dapat tambahan nilai atau enggak ya, kalau dia kehadirannya lebih dari 80%, saya pikir semuanya akan mendapatkan poin kehadiran. Tapi kalau ternyata kurang dari 80%, poin kehadirannya tidak akan saya berikan. Jadi kalau nilainya misalkan totalnya ujiannya adalah 65 misalkan, maka saya tambahkan jadi 67.
Tapi kalau ternyata kehadirannya kurang dari 80%, ya 65, ya 65, dia dapat poin tambahan. Jadi tambahan tidaknya berdasarkan laporan Anda yang saya terima berdasarkan absensi. Saya dimengerti semuanya, Bisa Pak. ya. Jadi tidak ada lagi protes. Pak, ini kan nggak masuk, kok nilainya lebih tinggi dari saya. Itu nggak ada. Saya hanya menilai berdasarkan bukti, ya, baik TS, UAS maupun tugas-tugas atau komunikasi, ya, keaktifan Anda di dalam eh, Zoom, ya. Ya mudah-mudahan semuanya mendapatkan nilai yang nggak harus memuaskan, tapi minimal eh, kan nggak mungkin nilainya harus A semua, ya. Kalau A semua berarti saya bingung nih dari mana nih. Kalau A minus semua ini dari mana nih. Kalau B semua ini dari mana nih, gitu. Pasti perbedaan ada, terutama karena nilai ujian, ya. Eh, Termasuk ujian yang nyontek atau tidak ketahuan dapat saya kalau ngisinya melalui apa, online. Tapi kalau offline, ya saya nggak bisa melihat, hanya berdasarkan bukti tertulis Anda saat Anda ujian, ya. Atau saya mendapat laporan dari eh, Ibu Kansa yang nanti yang ngecek kan kemarin nilai adalah Bu Kansa. Jadi saya hanya melihat dari laporan Bu Kansa saja. Termasuk nanti ujian juga begitu. Cuma untuk ujian kan butuh waktu, ya. Dan tergantung nanti kecepatan di dalam penilaian, ya. Jadi dasar penilaian dasarnya adalah dari berbagai aspek, ya. Saya yakin bahwa nilai Anda akan baik, ya setidaknya baik, ya, karena Anda didukung oleh berbagai nilai, bukan hanya ujian saja, tapi berbagai aktivitas, ya. Kecuali Anda mengurangi aktivitas Anda, tidak aktif, nah itu kan lain soal, ya. Misalkan kalau sini saya lihat ada Amanda, kalau Amanda tidak pernah aktif di dalam komunikasi eh, Zoom, ya tentunya akan berbeda dengan Muhammad Habib yang aktif, ya. Nah, itu kan bagian daripada penilaian, ya. Kadang-kadang ada di Zoom itu Anda diam terus nggak pernah ada keluar suara, ya. Masalah nanti jawabannya betul atau tidak itu urusan lain, tapi setidaknya ada aktivitas yang Anda munculkan, ya. Makanya nilai pasti akan berbeda, terutama dari aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan. Mungkin perbedaannya bukan hanya dari aktivitas, dari penilaian ujian misalkan, kan bisa berbeda, ya. Cuma sepengetahuan saya, nilai yang sudah saya jadikan itu kalau ada ketidakpuasan yang nggak jadi masalah selama bisa membuktikan. Kalau tidak membuktikan, biasanya saya turunkan eh, 2 peringkat. Jadi kalau misalkan eh, A bisa, misalkan B, misalkan jadi C plus misalkan, ya, karena Anda proses tidak sesuai dengan eh, bukti, ya. Tapi kalau memang bukti yang menunjukkan Anda benar, ya nilai akan naik, ya, setidaknya begitu, ya. Bukan berarti kita anti protes, tidak, ya. Protes kalau dasarnya bukti ada nggak apa-apa, ya. Karena saya juga mencatat keterlibatan Anda di dalam diskusi, ya, di dalam forum online, ya. Walaupun untuk memutuskan itu harus dilihat rekaman seluruhannya dari pertemuan pertama sampai pertemuan berapa, apakah Anda aktif atau tidak, ya. Bukan masalah kehadiran, tapi keaktifan di dalam berkomunikasi, ya. Tapi saya sudah mencatat beberapa, ya seluruhnya memang untuk aktif di dalam forum pembelajaran melalui online, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Yang jelas kita sudah sepakati
ujiannya nanti kemungkinan tanggal 16 ya, dan materi ujian adalah sampai terakhir eh, kita kuliah. Jadi kalau hari ini sampai pasal berapa, ya, sampai di situlah akhir daripada perkuliahan kita, dan ujiannya juga sampai di situ. Ya, mudah-mudahan hasilnya memuaskan buat Anda. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik buat Anda, tapi tentunya yang terbaik bukan berarti eh, tanpa ada perlakuan, tetap harus ada perlakuan dari Anda, ya. Termasuk tugas-tugas juga saya nilai, ya, berdasarkan eh, tugas tadi, terlepas dari misalkan eh, dalam satu kelompok mungkin ada 2 orang yang tidak aktif. Nah, itu urusan lain. Yang penting dia mengerjakan dan diakui oleh kelompok Anda. Ya, jadi kira-kira seperti itu terkait dengan ujian nanti dan penilaiannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nah, ya, jadi kalau tidak ada jawaban, saya diamkan. Ya, ya, jadi aktivitas berkurang. Oke, untuk absen saya pikir di situ tinggal saya menunggu laporan dari ketua kelas ya. Dikirimkan absen Baik, Pak. seperti ini, tinggal diisi tanggal dan izin apa atau apapun, silakan Anda isi. Saya hanya menunggu laporan. Oke ya. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu kita masuk ke materi pasal 22. Oke, baik. Untuk pasal 22 ini adalah proses perhitungan pajak terkait dengan pembayaran atas impor, pembelian atas barang-barang yang dapat oleh DJP, bendahara pemerintah dan sebagainya, serta penjualan hasil produksi yang ditetapkan berdasarkan ditetapkan dengan pajak. Ya, jadi ada beberapa aktivitas yang dikaitkan dengan PPh pasal 22. Nah, pertama adalah PPh pasal 22 atas impor. Ya, jadi kalau ada proses impor, transaksi impor berlangsung, maka ada 3 kategori. Pertama adalah non-API atau non-API, ya, tarifnya 7,5% kali nilai impor. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu, nilai impor adalah nilai akumulasi dari harga barang ditambah asuransi ditambah ongkos angkut, biaya angkut, ya, biaya angkut pelabuhan dari luar negeri ke Indonesia, ya. Jadi harga barangnya berapa, tambah dengan asuransinya berapa kalau ada, ditambah dengan biaya angkut, ya, dari luar negeri ke Indonesia, ya. Ditambah biaya resmi. Nah, biaya resmi ini adalah biaya labuh, biaya eh, pesawat atau kapal ada di pelabuhan di Indonesia, ya. Sementara biaya di luar dari itu dihilangkan, ya. Jadi perhitungannya adalah dari nilai impor yang berisi cost, kalau kita kenal C, insurans I,
ah, jaminan asuransi dan proyek biaya ongkos, ya, chip biasanya disebut chip plus biaya pelabuhan, ya, itu ya untuk impornya, nilai impornya. Nah, apa yang maksud non api? Non api adalah importir yang tidak berada dalam organisasi impor. Ya, ibaratnya di Indonesia kan ada asosiasi, asosiasi pengusaha impor. Nah, setiap pengusaha dalam pengusaha impor itu pasti ada kartu anggota, ada angka pengenal impor, ya, dan ada yang tidak mengenal impor. Misalkan di sini ada, anggaplah Amel, Amanda, Cecil, Nabila, itu adalah pengusaha impor, ya. Nah, tapi Amanda ini tidak masuk di dalam asosiasi impor, pengusaha impor. Maka berarti Amanda itu dianggap sebagai pengusaha impor non api, ya, non api. Berarti pajaknya adalah 7,5% dari nilai impor. Tapi kalau misalkan Cecil Nabila dia masuk ke dalam anggota API, maka dia dikenakan pajak hanya 2,5%. Jadi hanya mengenal dua, dua kategori, 7,5 atau 2,5 dari nilai impor. Kalau ada yang tarifnya sama, tetapi dasarnya berbeda, seperti 7,5% kali harga jual lelang, maka artinya bahwa yang menjual barang itu bukan pengusahanya, tapi orang lain yang membeli dari pengusaha tersebut. Nah, misalkan Nurul, Nurul itu membeli impor dari Amanda. Ya, Amanda mengirimkan eh, barang ke Indonesia, sebuah importir, lalu dijual di Indonesia, dan kebetulan yang memenangkan lelangnya adalah Nurul. Maka pada saat barang itu dijual oleh Nurul, maka tarif pajaknya 7,5% dari harga jual lelang. Sama dengan dia bukan anggota API, tapi dasarnya adalah harga jual lelang, harga jual paling tinggi. Nah itu, sampai di sini ada pertanyaan. Untuk Oke, kalau nggak ada, saya teruskan yang kedua. impor tadi rumusnya apa, Pak? Ya, halo, Untuk yang yang nilai impor kurang keras. tadi apa aja ini jumlah? Mohon maaf, pertanyaannya diulang. Halo, halo, Pak. Ya, apa yang menjadi pertanyaannya? Nggak ada. Kelempar, Pak, kelempar. Khusus dalam kelompok, ya, nggak ada pertanyaan. Bapak saya tadi mohon maaf kelempar Pak. Saya Alvinsi Pak. Mau nanya tadi untuk yang nilai impor itu apa aja yang ditambahin ya? Nilai impor itu, yang dimaksud nilai impor adalah harga barang atau istilahnya namanya cost, ya. Ada asuransi namanya insuransi, ada ongkos angkut, biaya angkut atau freight.
ya, itu nilai impor. Nanti nilai impor ini ditambah dengan biaya pelabuhan, biaya berlabuhnya kapal di pelabuhan di Indonesia. Itu ada biayanya. Nah, itu nanti ditambahkan. Gitu, ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, sementara harga jual itu adalah harga dari importir yang dijual kepada pengusaha lain. Jadi bukan oleh importir yang menjualnya, tapi orang lain yang membeli barang dari importir untuk dijual di Indonesia. Misalkan tadi Ambanda importir, Cecil importir juga mau lepas mau api atau non api ya. Amanda pengusaha impor, Cecil pengusaha impor, Nabilo pengusaha impor. Nah, kemudian misalkan Amanda itu waktu mengimpor barang itu menjualnya kepada para pengusaha di Indonesia, melelangkan produknya. Kira-kira pengusaha siapa yang membeli? Ternyata yang pemenangnya adalah Nurul, ya. Maka Nurul inilah sebagai pemenang lelang. Otomatis pajaknya adalah 7,5 kali harga jual lelang yang dibeli oleh Nurul. Itu bedanya, ya. Jadi harganya harga kesepakatan, bukan harga dari nilai impor plus biaya pelabuhan. Biasanya harga jual lelang akan lebih tinggi daripada nilai impor. Jelas? Jelas Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya. Yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, BUMN, BUMD, ya, itu adalah 1,5% kali harga beli, ya. Contoh misalkan, UNJ membeli seperangkat komputer atau Fakultas Ekonomi membeli seperangkat komputer atau program studi membeli seperangkat komputer. Nah, itu kan akan dikenakan pajak PP, eh, PPh pasal 22. Pajaknya adalah 1,5% kali harga pembelian. Harga belinya 2 juta kali 1,5%. Harga belinya 5 juta kali 1,5%. Gitu ya. Sementara jasa itu adalah 2%. Nah, bagaimana kalau misalkan AC-nya, komputernya dibeli oleh pribadi, oleh Amanda sendiri sebagai individu, ya, tidak ada yang namanya PPh pasal 22, ya. Jadi itu yang harus dibedakan. Tidak semua orang membeli barang lalu dikenakan PPh pasal 22. Yang dikenakan PPh pasal 2 itu adalah instansi pemerintah, negara dan sebagainya yang bukan individu perorangan. Jelas? Halo? Ini mendengarkan nggak? Atau saya langsung aja cuek, langsung ngobrol, nggak usah dikomunikasikan. Mendengarnya. Baik Pak, mudah dipahami. Ya, baik. Ya, setidaknya saya punya jawaban yang saya tidak menyalahkan diri saya bahwa saya tidak menjelaskan dengan jelas. Yang ketiga itu adalah penjualan atas hasil produksi. Dan atas hasil produksi ini
ditetapkan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Maka setiap industri akan dikenakan pajak yang berbeda. Contoh, industri kertas, pajaknya 0,1%. Semen 0,25%. Baja 0,3%. Otomotif 0,45%. Dan yang lain-lainnya juga sama dengan nilai yang berbeda. Termasuk pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 miliar. Itu 5%. Jadi tarifnya tidak sama seperti impor. Dia ada nilai-nilainya. Ya. Jadi di luar dari ketentuan tadi ada persentase yang berbeda. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Yang jelas ini nanti Anda tinggal catat, ya. Tapi Anda tidak perlu catat. Nanti saya kirim emailnya ini apa PPT ini melalui email kelompok, ya, email kelas. Jadi Anda nggak usah catat. Yang penting penjelasan saya dimengerti oleh Anda, ya, diperhatikan, jangan apa ya tertukar dengan Anda mencatat. Karena kalau Anda mendengarkan sambil mencatat, pasti tidak akan bagus hasilnya. Ya. Nah, itulah PPh pasal 22. Jadi sangat singkat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada Pak, bisa dilanjut. Lanjut ya. Kalau lanjut kita masuk ke pasal 23. Gampang pasal 22 itu. Kecuali Anda tidak mendengarkan. Begitupun dengan PPh pasal 23. Ini juga mudah. Ya, dasar hukumnya Anda tinggal catat. Saya tidak akan perlu menjelaskan. Yang menjadi pemotong atau yang memotong pajak, ya, jasa 23 ini adalah mulai dari badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, badan, ya, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri. Ya. Nah, kalau Anda ditunjuk sebagai penyelenggara, ya, maka otomatis Anda sebagai pemotong pajak atas nama penyelenggara, bukan atas nama pribadi. Ya. Begitupun bendaharawan, seorang bendaharawan memotong pajak berdasar atas dasar perwakilan lembaganya. Nah, selain mewakili lembaga, ada lagi pemotong pasal 23 adalah orang pribadi. Jadi mewakili dirinya sendiri. Misalkan Anda sebagai akuntan mendapatkan sebuah eh, pekerjaan, ya. Anda sebagai akuntan memperoleh pekerjaan sebagai akuntan, ya. Atau Anda sebagai administrator atau apapun namanya, ya. Yang penting mewakili diri Anda sendiri, ya. Maka pada saat Anda menerima penghasilan, Anda berhak memotong
pajak pasal 23 atas diri Anda sendiri. Ya. Atau orang yang memberi pekerjaan berhak memotong pajak atas pekerjaan yang diberikannya. Begitupun arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah, dan lain-lainnya. Itu sebagai pemotong. Ya. Nah, setelah Anda tahu pemotongnya siapa, maka kita harus mengenal tarif. Tarif ini kalau dalam soal, ya, itu dikasih tahu. Tapi sebagai pelaku nanti Anda harus tahu mana tarif yang 15%, mana tarif yang 2%. Ya. Nah, di dalam PP Pasal 23, kita hanya mengenal dua tarif. Tarif 15% kah atau tarif 2% kah? Kecuali dalam hal yang khusus. Ya. Tarif 15% menyangkut dividen, royalti, bunga. Itu tarifnya 15%. Ya, termasuk premium, diskonto, dan imbal sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Berikutnya, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang telah dipotong PPh pasal 21, yaitu penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggaraan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Ya, ya. Jadi kalau misalkan Anda mendapatkan hadiah, penghargaan, dan bonus selain PPh pasal 21, maka namanya PPh pasal 23. Ya. Anda dapat hadiah dari kejuaraan, itu pasal 23. Anda dapat hadiah apa? Hadiah penghargaan dari sebuah kegiatan, juga pasal 23. Ya. Intinya dia dikenakan PPh pasal 23, tarifnya 15%. Tapi ada juga yang dikenakan 2%. Ya. Nah, itu banyak yang saya sebutkan. Sewa, ya, atas penggunaan harta. Ya. Misalkan Anda memiliki tempat kos, disewakan, ya, kepada orang lain, maka sebenarnya Anda dikenakan tarif 2% pajaknya. Tapi karena yang nyewanya adalah individu, maka kadang-kadang lepas jeratan tidak kena pajak, ya, padahal harusnya ada. Nah, makanya kalau kita mewakili sebuah organisasi, pasti tidak lepas dari PPh tadi. Ya, misalkan saya wakil dari Prodi, lalu menyewa, bukan menyewa, menyewa hotel, ya. Maka ada tarif PPh 2%-nya. Ya. Lalu imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan 2%. Ya. Dan banyak lagi yang tidak bisa sebutkan. Anda baca. Ya. Tapi yang paling penting Anda tahu bahwa
PPh Pasal 23 itu mengenal dua tarif, 15% dan 2%. Yang mana 15%, mana yang 2%, Anda baca. Ya. Kalau di dalam soal, biasanya disebutkan berapa tarif pajaknya. Kalau dalam soal, ya, soal apapun pasti disebutkan tarifnya. Ya, kecuali PPh Pasal 21. Nah, ada nggak di luar dari 15 dan 2%? Ada, tapi atas jasa atau kegiatan yang khusus. Ya, misalkan bisnis fintech atau pajak fintech itu ada di dalam PMK nomor 69 tahun 2022. Ya. Pinjaman online itu ada juga di dalam undang-undang, ya, yang berbeda. Ada yang 15%, ada yang 20%. Kalau fintechnya dalam negeri 15%, fintechnya luar negeri 20%. Ya, secara ilmunya begitu. Lalu ada tarif khusus. Nah, ini ya. Ada yang 25%, ada yang 20, ada yang 15, dan ada yang bervariasi lainnya. Jadi, kalau kita bicara penerapannya, nanti harus Anda baca. Tapi kalau Anda berkaitan dengan seberapa jauh Anda kemampuan untuk menerima materi, biasanya tarifnya disebutkan. Ya. Dengan catatan, apabila wajib pajak itu belum memiliki NPWP atau tidak mempunyai NPWP, maka pajaknya 100% lebih tinggi dari tarif normalnya. Ya, misalkan tadi pajak atas hotel, ada punya NPWP enggak? Kalau punya, dia tarifnya 2%. Kalau nggak punya, tarifnya 4%. Ya. Kalau tarifnya 15% menjadi 30%. Ya, jadi kenaikannya ibaratnya 2 kali lipat. Beda dengan pasal 21, kenaikannya hanya 20% lebih tinggi. Kalau PP pasal 21. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jawab, jawab. Jangan gitu tuh. Ada? Kalau nggak ada, kita langsung Nggak ada Pak, mempercepat. aman Pak. Ya. Nah, ada beberapa pengecualian, Anda tinggal baca. Contoh, ya. PT Andi menyewa alat berat dari CP Barito. Jadi bukan Andinya, tapi perusahaan Andi, PT Andi ini menyewa seharga 50 juta. Saat dia membayar, maka dia harus tambahkan dengan PPh pasal 23. Pertanyaannya berapa PP pasal 23-nya? Yaitu 2% kali 50 juta. Ya, biaya sewanya kan 2%. Jadi 2% kali 50 juta.
Tapi kalau PT Andi ini tidak memiliki NPWP, walaupun nggak mungkin ya, sebagai organisasi pasti dia punya NPWP. Kalau tidak punya, maka pajaknya menjadi 2 juta. Karena 100% lebih tinggi apabila tidak memiliki NPWP, walaupun tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena dia perusahaan. Contoh yang kedua, pajak atas royalti. Nurdin menerima royalti atas hak yang atas penulisan buku dari PT Raja Gerapindo. Nah, ini kenyataan yang bisa saya alami yang menjadi contoh nyata. Ya. Saya penulis pajak, penulis buku pajak, dan penulis buku studi kelayakan bisnis mendapatkan royalti atas penulisan buku. Ya, karena buku itu laku dijual ke masyarakat. Nah, berdasar perhitungan dalam setahun ternyata royaltinya sebesar 10 juta royaltinya. Maka otomatis saya tidak terima 10 juta karena harus dikurangi dengan royaltinya. Berapa royaltinya? 15%. Ya, berarti saya membayar 1.500.000. Nah, bagaimana kalau saya pribadi tidak punya NPWP? Apa buktinya? Ditanya sama PT Raja Gerapindo, Pak Nurdin punya NPWP enggak? Kalau punya, mohon disertakan NPWP-nya. Kalau Nurdin tidak bisa membuktikan dan tidak melampirkan fotokopinya, maka saya dikenakan pajak sekitar 3 juta. Jadi uang yang saya terima bukan 10, bukan 8.500.000, tapi 7 juta. Nah, jelas? Jelas Pak. Oke, kita lanjut. Contoh ketiga, ada sekumpulan pemegang saham ya, dari PT ART. Kan biasanya kalau perusahaan itu terdiri dari pemegang saham, baik secara individu maupun secara organisasi. Nah, kebetulan yang saya contohkan adalah pemegang sahamnya berupa PT. Ya. PT ART ini dimiliki oleh PT Perkasa, PT Cakrawala, dan seterusnya. Ya. Dengan NPWP terlampir. Persentase penyertaan modalnya setelah dikalkulasi ternyata PT Perkasa itu 26%. Ya. PT Cakrawala 15%. Nah, dari penyertaan modal itu, PT Perkasa, Cakrawala, dan Matahari ini dan sebagainya mendapatkan dividen ya sebesar yang tertulis. Nah, atas dasar data ini, maka Anda diminta untuk menghitungnya. Ya. Menghitungnya gampang. Anda tinggal 26% kali 130 juta. 15% kali 75 juta. Dan seterusnya. Jadi kalau dihitung seperti ini. Ya. Jadi dihitungnya seperti ini. Ketemulah PPN-nya sebesar 11 juta sekian, 7 juta sekian, ya, dan sebagainya.
Ya. Ini. Nah, lalu ada catatan bahwa untuk PT Perkasa dikategorikan menjadi non-objek pajak sebab persentase penyertaannya modalnya lebih dari 25%. Dan untuk PT BNI, BUMN ini juga merupakan non-objek pajak karena merupakan badan usaha milik negara yang menjadi pengecualian dari objek pajak. Jadi kenapa BNI tidak dihitung, PT Perkasa tidak dihitung disebabkan tadi PT BNI, Mandiri dan sebagainya sebagai pemilik negara tidak dikecualikan dari objek pajak, jadi tidak dikenakan pajak. Yang kedua tadi PT Perkasa yang penyertanya lebih dari 25%, yaitu 25%, maka dia tidak dihitung karena bukan objek pajak. Nah, akibat dari dia bukan objek pajak, maka dia tidak dikenakan pajak. Nah, itu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, lanjut. Lalu ada pembayaran royalti yang jadi terdiri dari 3 orang perancang busana, desainer. Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Ya, di mana Tuan C ini tidak memiliki NPWP. Ya, bagaimana menghitungnya? Siapa yang bisa? Tuan A, berapa pajaknya? Sebelum nanti menyebutkan namanya siapa? Ada yang tahu? Nggak mau berlomba? Nggak mau berlomba untuk mendapatkan nilai? Kalau ada, sebutkan namanya. Dari sekian banyak, ada yang mau? Untuk 3 orang, yang pertama, Tuan A, berapa? Oke, nggak ada yang mau ngasih dapat yang nggak mau mendapat bonus ya. Saya lewat. Kalau Anda pasrah dengan nilai, Yang Tuan A. sebutkan namanya siapa. Ini kan kelompok nih, bukan individu. Karena namanya kan ini ada berada banyak orang kecuali Azrah. Silakan sebutkan namanya. Tidak ada mau kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya. Bagi saya nggak tidak masalah. Bapak, saya boleh juga, Pak. Kalau diskusi nanti yang dapat siapa saya nggak tahu nih.
Tuan A berapa pajaknya? 5.250.000 bukan Pak? Sebutkan namanya siapa. Iya, saya Azra Pak. Mau izin coba jawab Oh, Pak? Ajra. Ajra, Ya, ya berapa? itu kan kalau yang di Tuan A itu kan dia royal. Nah, untuk PPh pasal 23-nya itu dikenain 15% Pak. Jadi 35 juta dikali 15% sama dengan 5.250. Oke, Ajra 35, 15% kali 35 juta gitu kan? Ya, betul Pak. Yang lainnya, untuk yang lain, untuk Tuan B, bukan Ajra siapa lagi? Eh, saya Pak Saya Nabila. Pak. Siapa Amanda? Sebutkan nama. Saya Nabila Pak. Eh, Siapa? Nabila. Nabila. Ya, yang Tuan B itu 25 juta kali 15% hasilnya 3.750. 2 juta. Oke, yang ketiga siapa? Semakin cepat, makin banyak waktu luang orang dapat kesempatan. Yang Tuan C, Udah gitu. Saya mau jawab Pak Amanda. Ah, Amanda. Ya, Amanda kenapa? 3 juta dikali 15% hasilnya 450.000. Lalu dibagi 2, jadi 225.000. 15% kali Dikali 3 juta. 3 juta. Berarti Pak, hasilnya 450.000. Lalu dibagi 2, jadi hasilnya 225.000. belum tepat. Bapak, saya Fauzia mau coba jawab. Siapa? Fauzia, Pak. Fauzia. Iya, silakan. Karena belum ada NPWP, jadi dikenakan tarifnya itu 20%. Jadi perhitungannya 20% dikali 3 juta sama dengan 600.000. Oke, jadi 15% kali 3 juta baru dikali 2 kali lipat ya. Ibaratnya. Atau tiga Iya. puluh persen kali 3 juta. Betul. Betul begitu. Fauzia. Fauzia. Iya, Pak. Ya, berarti 30% kali 3 juta, 3 juta gitu kan? Halo? Yakin nggak nih, Fauzia? Halo, Fauzia? Iya, Pak, yakin. Yakin? Kenapa tiga Ya, puluh persen? 20%, Pak. Hah? dua dua puluh puluh persen persen? tarif. 20%? Iya, tarif. Karena dia belum punya NPWP, jadi tarifnya itu 20%. Terus dikali Oh, 3 kali juta, hasilnya 600.000. 600. Yang lain? Fauzia selain Bu Fauzia? Saya Pak, saya Pak. Siapa? Siapa? Sebutkan namanya. Andes Andara Pak. Andes. Ya, Andes Andes. Andara. Ya, Andes. Andes Andara. Ya, gimana? Berapa? Karena tidak karena tidak memiliki NPWP, jadi kena tarifnya 30%. 30% dikali 3 juta jadinya 900.000. Ya, jadi tarifnya 30% atau 2 kali 15% karena dia tidak memiliki NPWP. Ya kan?
Itu. Jadi yang betul seperti itu. Ya, apa yang dikatakan oleh Andes ya. Oke, sekarang siapa lagi yang nomor berikutnya? Saya Pak mau coba Pak. Siapa? Muhammad Alfinsi Pak. Muhammad Alfinsi. Ya, Muhammad Alfinsi gimana? Eh, jadi PPh pasal 23-nya itu 15% dikali 50 juta sama dengan 7.500.000. Kenapa 15%? Karena dia udah punya NPWP. Nah, karena dia punya NPWP. Gitu. Siapa tadi namanya? Muhammad Alfinsi. Alfinsi Pak. Terus yang berikutnya siapa? Saya mau coba lagi Pak, Muhammad Alfinsi Pak. Ya, oh, jangan Alfinsi, yang lain. Ini dia. Ini dia. Iya, udah. Ya Pak, saya Fauzia mau coba jawab lagi. Siapa? Fauzia. Hah? Fauzia Pak mau coba jawab. Oh, Fauzia mau nyoba lagi. Ya, gimana? Ya, yang ini kenanya tarifnya itu 15% dikali 75 juta, hasilnya 11.250.000. Berapa persen? 15%. Kenapa 15%? Karena tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ya, berdasarkan ini. Ya, tadi Fauzia ya. Iya Pak, Fauzia Maharani. Oke, jadi seperti itu ya. Pasal 23. Ya, habis kuisnya, sekarang masuk ke PPA pasal 24. Udah diobral masih lama juga. Oke, pasal 24 ini adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang dapat dikreditkan. Ya. Jadi artinya, kita ambil contoh. Ya. Nabila ini adalah pengusaha atau individu atau pengusaha lah, anggap dia punya penghasilan di luar negeri dan di dalam negeri. Di luar negeri sebesar eh, 30 juta, ya. Di dalam negeri ya 30 juta dan dari luar negeri sebesar 15 juta. Jadi penghasilan totalnya adalah 45 juta. Gitu ya. Dengan tarif pajak di luar negerinya sebesar 20%. Artinya bahwa di luar negeri Nabila ini sudah bayar pajaknya 20% dari 15 juta, yaitu sekitar dari 15 miliar sekitar 3 miliar. Nah, pertanyaannya, apakah nanti PPh pasal 24 yang dibayar itu bisa dikreditkan atau tidak? Ya. Nah, berarti
Anda harus cari dulu penghasilan di dalam perusahaan. Ya. Jadi Anda tahu, cari dulu PPA pasal 25 PT Anditya. Nah, penghasilan yang digabung tadi itu 45 juta. Berarti pajaknya sekitar 22% kali 45 juta. Jadi sekitar 9 juta. Ya. Nah, untuk memudahkan itu anggaplah 30 jutanya saja. Ya, bukan 45. Anggap 30. Supaya gampang. Ya, sebenarnya 45. Jadi kalau mau berarti PP pasal 25 itu 22% kali 45 juta. Berarti sekitar berapa tuh? Ada yang tahu? 22% dari 45 juta. 9.900.000 Pak. Siapa ini? 9.900.000. Bapak itu 45 miliar Pak, bukan 45 juta. Iya, 45 miliar. Iya, 45 Berarti miliar. 9 miliar 900 juta. Ya, namanya dulu 9 bukan miliar. Muhammad Alvinsi Pak. Alvin sih. Jadi berarti Jadi 22% dari 45 miliar itu 9 miliar 900 juta Pak. ya, ini sengaja saya samarkan bukan ternyata bukan 6,6 miliar ya. 6 miliar 600 juta tapi 9 miliar 9 miliar 900 juta karena penghasilannya itu 45 miliar itu ya. Nah, saya sengaja dibuat salah dulu nih. Bukan 6 juta, miliar 6 miliar 600 juta. Harusnya 9 miliar 900 juta. Lalu berarti PPh pasal 24 ini jadi berapa nih? PPh pasal 24-nya tadi berapa PPh pasal 24-nya? Di pasal 25. Yang dibayar di luar negeri jadi berapa? Tadi sekitar 3 miliar. 3 miliar dua Tiga ratus ratus. sembilan puluh sembilan juta 3 sembilan miliar ratus dua sembilan puluh ratus sembilan. 3 miliar aja. Karena dua Oh ratus iya, kali 15 miliar. Ya kan? Betul nggak? Kan penghasilan di luar negeri iya, 15 miliar. Pajaknya iya, adalah 20%. Berarti sekitar 3 miliar. 3 miliar. Nah, apakah 3 miliar itu di eh, dapat dikompensasikan atau dialirkan sebagai biaya di Indonesia? Belum tentu 3 miliar. Maka harus cari namanya apa ya namanya itu batas penghasilan pajak yang dibayar di luar negeri. Nah, caranya dengan penghasilan di luar negeri yaitu sekitar 15 miliar dibagi 45 miliar dikali 9 miliar 900 juta. Jadi berapa tuh? 3,3 Pak. 3,3. Ini masih sama PC juga ya? Iya Pak, masih pinsi Pak. Oke. Jadi 3 miliar 300 juta. Karena 15 miliar dibagi 9 miliar 900 juta. ah, Eh 15 miliar dibagi 45 miliar
dikali 9.900.000 juta. Betul ya? Jadi batas penghasilannya adalah 3.300.000.000. Yang dibayar di luar luar negeri tadi berapa, Pinsi? Ayo Mohon tuliskan, maaf Pak, Pinsi. bisa diulang Pak? Tadi yang dibayar di luar negeri berapa? Dibagi 200. Bukan. Tadi kan Anda sudah hitung tuh. Batasan pajak yang dibayar di luar negeri 15 miliar dibagi 45 miliar dikali 9.900.000.000, sehingga hasilnya 3 Ya, miliar 300 juta gitu ya. ya betul. Nah sekarang yang sudah dibayar di luar negeri berapa tadi? Kalau berdasarkan soal, Berarti 15 juta 15 miliar dikali 20% Pak, ya sama dengan jadi 3 3 miliar. 3 miliar. miliar. Ingat dulu ya. Jadi dibayar di luar negeri 3 miliar, batasannya 3.300.000.000, ya kan? Lebih besar batasan atau lebih besar pajak yang dibayar di luar negeri? Perbandingannya. Isi gimana? Pajak di luar negeri 3 miliar. Batasannya 3 Ya, miliar 300 juta. Berarti lebih besar mana? lebih luar negeri. Eh, dari angkanya sih dalam negeri sih Pak. Bukan dalam negeri. Bandingkan antara pajak yang dibayar di luar negeri yang 3 miliar dengan batasan PPh pasal 24 tadi. Berapa? Tadi kan sudah dihitung. Gedean yang PPh pasal 24, Pak. Iya. 1 banding 3,3. Hmm? Lebih besar pasal 24 sih Pak. Ya, jadi lebih besar pasal 24. Artinya berarti 3 miliar itu masih masuk kategori sebagai pajak yang bisa dikompensasikan. Jadi yang dibayar di luar negeri 3 miliar bisa dianggap sebagai biaya di dalam negeri untuk PPh pasal 25. Itu jadinya. Ya, PC ya. Iya Pak, baik Pak. Kan ini pasal 24 ini. Jadi membandingkan antara batasan berarti nggak boleh lebih kan? Nah, nggak boleh lebih sebesar 3.300.000.000. Sementara pajak yang dibayar di luar negeri 3 miliar, berarti kan masih lebih kecil di luar negeri. Berarti seluruh pajak yang dibayar di luar negeri dianggap sebagai biaya untuk pasal 24. Nah, untuk lebih terstruktur lagi, nah, soalnya ini. Jadi PT ABC itu memiliki penghasilan dalam negeri 400 miliar, 400 juta. Penghasilan dari negara A 600 juta. Tarif pajak yang berlaku di negara A adalah 25%. Sehingga cara menghitung yang benar, kalau tadi kan baru eh, gambaran. Nah, sekarang cara menghitungnya gimana? Ada 3 langkah ini. Pertama, menghitung total PPh terutang, yaitu berapa pajak di luar berapa penghasilan di dalam negeri dan penghasilan di luar negeri. Itu ketemu tuh untuk menghitung PPh pasal 25.
Ya. Jadi untuk minimum pasal 25 itu adalah 22%, ya, dikali 1 miliar hasil dari 400 plus 600 dikali dengan 50%-nya. Bentar ya, salah bentar. Oke, jadi langkah pertama itu dihitung PPh pasal 25 dengan 22%-nya kali penghasilan. Yang kedua baru menghitung PPh yang dipotong di luar negeri. Tadi kan pajak di luar negeri 25%, penghasilannya 600 juta, berarti langsung saja 25% kali 600 juta. Yang ketiga baru menghitung batasan tadi penghasilan di luar negeri dibagi penghasilan seluruhnya dikalikan dengan PPh pasal 25. Ya, berarti sekitar 66 miliar. 66 juta. Maka kredit pajak bebas yang diperbolehkan hanya sebesar 66 juta. Kenapa 66 juta? Ya, karena itu batasannya sehingga PPh yang harus dikreditkan, ya, yang tadinya eh, 150 juta yang dikreditkan hanya sebesar 66 juta sesuai dengan batasannya. Jadi secara umum begitu perhitungannya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya pikir eh, cukup sekian. Yang jelas minggu depan kita ujian, ya. Ujiannya nanti menunggu beberapa hari ke depan karena saya berkomunikasi dengan Bu Kansa, apakah ujiannya online ataukah offline. Kalau ujiannya offline nanti dengan Bu Kansa dan soalnya seperti biasa seperti UTS, ya. Tapi kalau online ya paling waktunya hanya sampai jam 4 sore atau mungkin jam 6 sore. Biasanya gitu. Misalkan dikerjakan pagi, saya kasih hari Seninnya nanti dikerjakan sampai hari itu juga di jam 6 sore sudah terkumpul secara online. Kalau online. Tapi kalau secara Oh, offline, ujiannya sesuai dengan jamnya nanti oleh Bukansa, ya. Nah, Bapak nggak informasi ada kisi-kisi soalnya, Pak. ya, kisi-kisi Kisi-kisi kan udah. soal. Kisi-kisinya adalah mulai dari PP pasal 21, 22, 23, 24. Itu, ya. Baik, Pak. Sama, kalaupun pasal 21 tetap Anda boleh nyontek. Nyontek bukan ke teman, tapi ke catatan Anda, ke PPT Anda, ke internet Anda, atau kepada apapun silakan. Ya, jadi untuk informasi lebih lanjut, tunggu beberapa hari
Nah, mungkin 2-3 hari ke depan saya sudah bikin soal, nanti baru ada keputusan apakah online atau offline. Ya, gitu ya. Ada yang menanyakan mengenai ujian? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Baik, sampai ketemu nanti di ujian. Ya, mohon nanti PJ-nya untuk mengirimkan daftar hadir, ya. Apapun daftar hadir yang Anda berikan ke saya, itu adalah bagian dari yang resmi, ya. Jadi apakah teman Anda atau siapapun yang masuk dalam kelas Anda itu masuk eh, berapa kali, absennya berapa kali, nah saya berdasarkan catatan Anda, bukan catatan saya, karena saya nggak punya catatan, ya. Nah, penilaiannya tadi dari absensi, dari tugas, dari pengerjaan, dari aktivitas, gitu loh. Ya, di akhirnya Anda boleh protes, tapi kalau protesnya ternyata tidak diterima, buktinya kurang kuat, maka nilainya saya kurangi 2 tahap. Jadi kalau nilainya nilai anggaplah B misalkan, ya, berarti turun dari B akan menjadi C plus atau C min, eh, C jadi C, ya, C C plus B, eh B B minus C C plus jadi C plus. Pokoknya turun 2 tingkat aja. Tapi kalau alasan Anda betul dan dibuktikan, saya naikkan ini sesuai dengan kenaikan yang sebenarnya. Itu. Jadi bukan berarti nggak boleh protes. Protes boleh. Kalau protesnya misalkan, Pak, teman saya Amanda ini kan nggak pernah masuk, Pak. Kok nilainya tinggi daripada saya kan masuk terus-menerus. Nah, itu nggak bisa. Karena harus ada buktinya apa, ya. Kecuali Anda membuktikan, oh Amanda itu Pak nggak pernah masuk. Nah, kalau nggak pernah masuk, kenapa dilaporkan di PJ-nya itu masuk terus? Jadi dia dapat bonus kalau begitu. Nah, gitu. Jadi hal-hal yang begitu tidak diterima, alasan-alasan seperti itu, ya. Karena daftar hadir kan sudah disepakati. Anda kirimkan apapun laporannya itu sudah dipersetujuan dari semua kelas, ya. Semua anggota di kelas tersebut. Jadi begitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh protes, silakan protes apapun. Terbuka saya. Oke ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti ujiannya offline. Kalau offline ya nanti yang ngawas bukan saya. Ya. Selamat sore. Ramadan. Rama.